Mas Bro, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di channel Mr. John undur diri. Siang ini saya berada kembali di sekretariat, mau memeriksa ada 2 kotak kelulut di belakang saya tuh. Nah, ini kayaknya tenang-tenang saja, padahal di dalamnya ada kelulutnya ini. Ini juga kayaknya tenang-tenang. Nah, itu barusan ada yang terbang, padahal di dalamnya ada kelulutnya ini. Jadi saya mau berbagi tips atau trik, Mas Bro, bagaimana kita pemula itu bisa membudidayakan lebah kelulut atau lebah kelanceng, atau kalau bahasa latinnya itu trigona ya. Kalau dia tidak khusus itu trigona sp saja kita sebut. Nah, lebah trigona ini sekarang lagi naik daun karena memang harganya yang meroket alias melangit, Mas Bro. Itu satu botol berat 1 kilo saja bisa dihargai antara 700 sampai 1 juta 1 kilo itu. Di Lampung saya pernah tahu orang jual 250 ml itu 250.000 di Lampung. Nah, mahalnya harga madu kelulut ini yang membuat orang berbondong-bondong ingin membudidayakan lebah kelulut atau lebah kelanceng ini tadi. Saya tidak tahu pastinya bagaimana madu kelulut ini bisa begitu mahal. Tapi secara umum itu orang-orang menyebutkan bahwa nilai gizi dan nilai nutrisi yang dihasilkan lebah kelulut itu lebih tinggi dari lebah biasa, bahkan dari lebah Apis dorsata yang umum diambil madunya itu. Kalau lebah budidaya kan yang biasa itu Apis mellifera ya. Nah, itu harganya masih standar-standar lah. Itu harganya masih di bawah madu sialang atau Apis dorsata. Nah, karena nutrisinya itu dan juga gizinya lebih tinggi secara umum ya disebutkan, maka dia harganya lebih mahal. Kemudian salah satu penyebab dia lebih mahal juga adalah memang kelangkaannya di pasar. Lebah kelanceng ini dibilang sulit budidayanya cukup gampang, terbukti banyak orang yang berhasil. Dibilang gampang ya sulit-sulit juga gitu. Karena dari segi pemeliharaannya dia sedikit agak cerewet. Misalnya pada suhu tertentu itu, terus tidak mau terkena hujan. Selain itu memang produksi madunya memang sedikit, tidak seperti lebah sialang yang bisa menggentol begitu banyak di pohon besar. Kalau trigona ini tidak begitu. Nanti kita cek ini, Mas Bro. Bisa kita lihat di dalamnya seperti apa biar tahu betapa repotnya membudidaya lebah kelulut ini. Oh ya, Mas Bro, abaikan suara-suara di belakang ya. Itu ada suara mesin gergaji dan mesin sugu. Kebetulan di sekretariat Al Barokah ini, tempat nongkrong saya sehari-hari ini, lagi ada pengerjaan partisi ruangan di belakang sih. Mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu ya, Mas Bro. Nah, selain itu juga selain madunya tidak banyak itu, memanen madunya juga lumayan sulit. Nah, ini kita cek ya, kita lihat. Saya mau periksa ini salah satu kotaknya. Jadi kita tahu bagaimana kesulitannya memanen madu lebah kelulut ini. Ini sudah umur 3 minggu sejak dibeli, Bro.
seperti ini. Ini yang hitam. Nah, ini yang hitam di kepalanya nih. Ini namanya propolis. Biasa dipakai oleh lebah kelulut ini sebagai perekat untuk menutupin sarangnya. Jadi dia menjaga sarangnya itu dengan mengelem bagian pintu masuknya. Nah, ini dia. Ini bipolennya, Mas Bro. Plastik ini bermanfaat untuk melindungi dari air hujan. Ini bipolennya dan sudah ada yang menghasilkan madu sebenarnya itu. Ini bisa dilihat. Nah, ini menariknya lebah kelulut ini, dia stingless alias tidak menyengat. Jadi tidak apa-apa nih kita begini-begini kan. Paling dia menggigit saja sedikit. Nah, ini sebenarnya sudah mulai menghasilkan madu. Nah, pada pemanenan yang lestari, orang biasanya memakai sedotan gitu. Jadi disedot di dalam lubang-lubang ini untuk mengeluarkan madunya. Nah, kan terbayang betapa sulitnya mengumpulkan setetes dua tetes hingga menjadi seliter 2 liter. Kalau ini baru nih, baru jadi ya. Nah, mungkin ada ratunya mana ya? Kayaknya nggak kelihatan ratunya di dalam mungkin. Nah, inilah yang mau saya tunjukkan. Tapi bagi saya, pemula itu tidak perlu takut memulai budidaya lebah kelulut ini. Nah, karena caranya ternyata cukup mudah dan sangat sederhana. Kalau yang ini hasil beli. Dia dipesan pada orang lain yang telah duluan membudidayakan lebah kelulut. Nah, lengkap dengan kotaknya. Pesan sudah jadi seperti ini. Kalau menurut saya ini sih masih kurang pas. Ya, karena dalam aturan ideal yang pernah saya tahu itu sebaiknya tebal kotaknya ini minimal 2 cm. Karena lebah kelulut ini juga sangat sensitif terhadap suhu. Kalau terlalu panas dia tidak mau, terlalu dingin dia juga tidak mau. Nah, kita bisa beli seperti ini. Beli ya ditaruh saja, ditaruh jangan sampai terkena hujan. Misalnya ditaruh di bawah seperti ini ya. Nah, kalau ini kan ditaruh di bawah, itu air hujan jatuhnya ke sini ya. Nah, ditaruh aja di pinggir dinding seperti ini. Kalau kita beli, nah, kalau kita tidak mau beli, mencari sendiri pun juga bisa. Modalnya adalah bikin kotak seperti ini. Kan lebih baik sih lebar kotaknya ini antara 7 sampai 10 cm, panjangnya antara 30 sampai 40 ya, lebar kotaknya. Lalu di bagian ini kita lubangin. Nah, bagian depan sini nih kita beri lubang, lalu kita oleskan propolis bersih. Propolis ini adalah lem yang dihasilkan oleh lebah kelulut ini sendiri. Nah, kalau kita tidak punya propolis, bisa beli di toko madu atau di tempat para pembudidaya madu kelanceng ini. Jadi kita oleskan saja propolis di sini. Kita oleskan juga di dalam, di setiap sudut-sudutnya itu. Nah, lalu kita tutup. Nah, untuk menutup, untuk merekatkan ini juga kita kasih propolis di sini, di sudut-sudut ini. Kita tutup dengan plastik. Ini untuk menghindari risiko terkena air hujan. Tutup saja. Terus dibikin pula tutupnya seperti ini. Jadi sebagaimana disarankan oleh teman saya yang sudah lebih duluan membudidaya madu, sebaiknya ketebalan papan itu 2 cm. Kalau ini 1 cm nih. Nih. 1 cm ini terlalu tipis menurut saya. Kalau hujan dia akan terlalu kedinginan, kalau panas dia akan terlalu kepanasan. Nah, kelulut agak sensitif di sini. Tapi ini namanya uji coba. Tidak apa-apa, ini uji coba kemarin karena sudah terlanjur dipesan. Jadi uji coba ditaruh di sini. Nah, saya kembalikan.
kita taruh di sini, kita kembalikan lagi ke sini. Nah, selanjutnya muncul pertanyaan, untuk apa bambu di belakang ini? Ini bambu yang disiapkan untuk koloni baru lebah kelulut ini. Jadi dalam waktu tertentu, lebah kelulut akan melahirkan ratu-ratu baru. Nah, ratu baru itulah yang akan berpindah ke tempat lain, ke sarang lain. Nah, untuk supaya dia tidak lari mencari tempat yang lain, nah kita siapkanlah dari awal rumah atau calon rumah untuk ratu baru tersebut. Nah itu Mas Bro, kalau Anda pemula punya keinginan membudidayakan lebah kelulut, jangan ragu-ragu. Sangat mudah ternyata. Modal kita hanya bikin kotak, terus punya propolis dioleskan ke sini. Lalu kotak ini dibawa ke pinggiran hutan, ditaruh di pinggiran hutan di tempat yang teduh. Nah, kita tinggal menunggu musim ketika lebah kelulut yang ada di hutan itu pecah koloni. Nah, koloni baru itulah yang akan masuk ke kotak-kotak kita. Memang harus sabar, tidak serta-merta. Misalnya kita taruh kotaknya di dalam hutan, pagi misalnya kita taruh kotaknya, sore kelulutnya datang. Tidak begitu. Nah, bisa jadi beberapa hari misalnya atau beberapa minggu baru koloni baru lebah kelulut datang mengisi kotak kita. Nah, kalau sudah datang kan kelihatan nih nanti kalau ada yang hinggap di kotak kita di dalam hutan, berarti sudah ada ratunya di dalam. Nah, kita tinggal bawa, taruh di tempat di mana kita akan membudidayakannya. Nah, itu Mas Bro, tips sederhana siang ini bagi para penggemar budidaya lebah, penggemar bisnis madu, bisa mengawalinya dengan ya sekotak 2 kotak atau maksimal 10 kotak. Silakan dicoba, mudah-mudahan berhasil. Cukup mudah, yang penting punya modal kotak, olesin dengan propolis, coba taruh di dalam hutan ya, atau di pondok-pondok di pinggiran hutan. Tunggu saja kloni-kloni baru kelulut dan kelanceng itu datang ke kotak kita. Oke, demikian tips dari saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Saya Mr. John undur diri. Assalamualaikum.